Si Mitra pimpin doa, kita mulailah yuk. Udah lewat waktu kita. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Kerajaan di surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan penyertamu, hingga pada hari ini kami bisa merasakan cinta dan kasih karuniamu, karena kau berikan kepada kami kesehatan dan rezeki untuk mengikuti perkuliahan kami ini, Bapak. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam perkuliahan kami, yaitu mata kuliah manajemen kepemimpinan yang dibawakan oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Pendeta Bernard Siagian, Bapak. Bapak, karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami, dan berkati juga kepada dosen kami yang mengajari kami, ya Bapak. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tapi suaramu kecil. Suaramu, Mitra, kecil kedengaran. Oke, kita lanjut dengan bagian terakhir dari rangkaian materi kita yang sudah beberapa minggu kita perbincangkan ya. Ya, saya sudah share screen. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, jadi bagian terakhir dari yang sudah kita bicarakan beberapa minggu berturut-turut ini tentang manajemen kepemimpinan Kristen, yakni kepercayaan dan perencanaan dalam kepemimpinan. Ya, jadi seluruh karakter kepemimpinan dan apa yang menghasilkan kepemimpinan, bagaimana tampilnya seorang pemimpin di tengah-tengah konteks iman Kristen, kita simpulkan dengan 2 poin, kepercayaan dan perencanaan. Nah, jadi seorang pemimpin dalam konteks kekristenan ya, itu berdasarkan kepercayaan dan perencanaan dalam prakteknya. Ya, ada 2 aspek mendasari pekerjaan seorang pemimpin, yakni kepercayaan dan perencanaan. Pertama, tentang kepercayaan. Kepemimpinan seringkali dipandang sebagai hasil dari bakat dan watak kepribadian, yaitu kemampuan akan dorongan kemauan dan semangat. Bakat dan hasil pendidikan bukanlah faktor-faktor yang penting dalam kepemimpinan rohani. Nah, ini harus diingat betul ya. Ya, kita sudah melihat bagaimana beberapa dalam pertemuan-pertemuan awal bahwa kepemimpinan itu ada bakat, bawaan lahir, ada karena kemampuan, kompetensi dipelajari, dan juga kemampuan untuk mempengaruhi, untuk dia bisa dipilih ya, atau karena dipilih oleh komunitas atau orang-orang, dia mendapatkan jabatan. Nah, tetapi dalam kepemimpinan rohani, poin ini jelas dikatakan bukan itu yang dimaksudkan dengan kepemimpinan Kristen. Nah, karena itu bukan seperti pandangan umum bahwa karena ada bakat bawaan, karena ada watak atau karakter kepribadiannya, atau karena kemampuan, kompetensi, mungkin juga skill, kemampuan memimpin, manajerial, atau yang dia pelajari, atau karena gelar akademiknya, dan bukan juga karena dorongan semangat dan kemauannya sendiri, apalagi karena dipilih oleh orang lain. Bukan itu yang kita maksud tentang kepemimpinan Kristen. Nah, karena itu bukan mengatakan itu tidak perlu.
perlu, tetapi bukan itu inti dari kepemimpinan Kristen. Nah, jadi yang terpenting dari kepemimpinan Kristen yang kita bicarakan di sini adalah kepemimpinan rohani itu adalah kepercayaan Tuhan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kepercayaan Tuhan? Ya, sebagaimana Adam dan Hawa yang diciptakan Allah pertama, kita melihat bagaimana Allah sudah menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama sampai hari kelima, keenam, dan terakhir hari keenam setelah semua itu diciptakan Allah, baru diciptakan manusia dan kepada manusia diserahkan. Nah, jadi inilah yang dimaksud ya, kepercayaan. Karena Allah yang memberikan wewenang, memberikan mandat, memberikan kepercayaan, sehingga manusia itu siapapun dia, sebenarnya dia adalah pemimpin. Karena apa? Karena dipercaya oleh Tuhan. Dan kemudian dalam pandangan teologis kita yang kita katakan bahwa manusia itulah imago Dei, sebagai gambaran Allah. Nah, jadi bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Allah mau supaya semua yang sudah diciptakan Allah itu yang dinilai oleh Allah sendiri sudah baik ya. Nah, jadi di dalam cerita kisah penciptaan di Alkitab itu, hari pertama diciptakan Allah, kemudian dilihat oleh Allah semua baik. Begitu hari kedua semua baik, sampai hari yang terakhir semua baik, baru diserahkan kepada manusia. Nah, jadi manusia itulah yang dimaksudkan sebagai pemimpin karena dipercaya oleh Allah sebagai gambar dari rupa Allah. Inilah yang kita maksud dengan kepemimpinan Kristen, kepemimpinan rohani. Nah, karena itu setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin. Tetapi yang menjadi persoalan, sadarkah dia atau maukah melakukan itu? Mengertikah dia dengan cara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk tujuan rencana Tuhan? Atau untuk yang lain? Atau memang dia tidak peduli? Nah, ini menjadi persoalan. Nah, tetapi yang kita mau katakan di sini bahwa kepemimpinan dalam pemahaman iman Kristen, kepemimpinan rohani adalah atas dasar kepercayaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih dan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya dan diberikan mandat, kuasa, kewenangan untuk memimpin segala-galanya yang sudah diciptakan Allah. Karena itu juga manusia terhadap sesamanya adalah sesama pemimpin yang harus sama-sama mengerti dan melakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketaatan kepada Tuhan, bahwa tugas kehidupan setiap orang adalah untuk memimpin, baik sesamanya maupun segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena itu, kepemimpinan rohani yang kita mau terapkan juga, apalagi dalam konsep kekristenan, dalam konsep gereja, dalam doktrin iman Kristen yang kita yakini juga di gereja kita ya. Nah, jadi yang kita secara formalnya seseorang yang menjadi pemimpin itu terutama melalui tahbisan dalam doktrin gereja ya. Nah, jadi dengan tahbisan itulah kita menjadi pemimpin, bukan hanya secara formal, tetapi esensi kemanusiaan kita itu sudah diteguhkan menjadi seorang pemimpin yang sudah diberikan mandat oleh Tuhan. Nah, tetapi ketika seseorang juga dalam bidang-bidangnya, dalam porsi-porsinya masing-masing, yang kita pahami juga penerapannya, implementasinya ketika dia sudah mengaku iman, ya. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengaku iman, ya dengan kata lain sudah sidi, sudah malua, ya. Waktu malua itulah dia diteguhkan untuk mengerti tentang tanggung jawab dan panggilannya di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah meneguhkan dia menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi artinya dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan kompetensi yang dia sudah miliki, dia sudah menjadi seorang dewasa di dalam iman yang sudah diberikan Tuhan mandat untuk mengelola bumi dan segala isinya ini. Nah, jadi dari aspek iman, setiap orang yang sudah mengaku iman, dia adalah seorang pemimpin. Demikian juga setelah sampai pada tahap-tahap tertentu dalam sebuah bentuk komunitas dengan berbagai doktrin-doktrin yang diyakini, ya seperti yang saya katakan tadi, ya dengan tohonan, tahbisan, dia sudah menjadi seorang pemimpin yang sudah diteguhkan kepemimpinannya. Inilah pemahaman iman Kristen dari Alkitab yang kita maknai dari seluruh rangkaian pelajaran kita ini ya.
Jadi bagaimana persoalan memanage seluruh yang sudah diserahkan oleh Tuhan? Inilah tugas kepemimpinan. Memanage, mengelola, mengatur, memelihara, dan melestarikan, dan supaya semua itu tujuannya baik seperti yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam ilmu kepemimpinan yang kita sudah bahas juga, dalam iman Kristen, tujuan satu-satunya dari kepemimpinan itu tetap adalah supaya orang mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan lah ya, datang kepada Tuhan. Nah, jadi kepemimpinan, tujuan dari kepemimpinan Kristen adalah membawa orang dekat kepada Tuhan, supaya jangan menjadi si perusak atau terjadi kerusakan yang membuat manusia itu sendiri juga menjadi sumber kekacauan. Nah, jadi tugas kepemimpinan dalam iman Kristen, apalagi setelah kekristenan lah ya, setelah gereja, adalah membawa orang kepada keselamatan, kepada kehidupan kekal, untuk mendatangkan, menghadirkan kerajaan Tuhan ya, kerajaan Allah. Selain itu, pemimpin rohani tidak dihasilkan oleh pemilihan atau pengangkatan. Nah, ini juga kita harus pegang teguh ya. Kepemimpinan Kristen itu bukan karena dihasilkan dengan pemilihan atau pengangkatan oleh manusia. Bukan manusia ya yang menetapkan dia menjadi pemimpin, tetapi Tuhan sendiri. Nah, cuma di dalam implementasinya dengan konsep-konsep organisasi, konsep-konsep sebuah doktrin keyakinan komunitas, ya disitulah ditata. Nah, jadi penataan kepemimpinan itu juga harus sesuai dengan doktrin, dengan ajaran Alkitab yang kita yakini. Sebagaimana yang sudah dimaksudkan oleh Allah, demikianlah juga aturan peraturan, tata laksana, pengelolaan, dan tanggung jawab setiap orang dalam kepemimpinannya. Nah, tetapi bukan karena dipilih, bukan karena pemilihan. Nah, jadi kepemimpinan Kristen itu bukan karena dipilih dia, tetapi memang sudah mandat dari Allah. Tetapi ketika itu harus dilakukan dengan bentuk-bentuk sistem pemilihan, ya dia harus lebih komit, lebih dekat kepada esensi tugas panggilan kepemimpinannya itu. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran atau dengan cara-cara supaya dia menjadi pemimpin. Ya, bukan itu. Nah, jadi tidak ada orang yang menyodorkan dirinya untuk menjadi pemimpin supaya dipilih, apalagi dengan cara kampanye, mempengaruhi, membuat segala macam trik-trik supaya dia terpilih. Bukan itu. Dan bukan itu yang dimaksudkan sebagai pemimpin rohani. Pemimpin rohani itu sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kalaupun ada tata-tata organisasi atau yang sesuai dengan doktrin, itu adalah untuk membuat menjadi tertata rapi, supaya jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran dari esensi kepemimpinan itu sendiri. Tetapi ketika ditonjolkan atau diutamakan hanya karena pemilihan, dan situlah terjadi banyak konflik. Di situ akan terjadi banyak krisis, dan kepemimpinan itu sudah disalahgunakan. Nah, karena itu, selain dari yang sudah ditetapkan Allah, kepemimpinan itu bisa dibuat cara-cara, tetapi bukan untuk membuat dirinya sendiri menjadi pemimpin. Karena pada esensinya, setiap orang sudah pemimpin. Nah, tetapi ketika toh harus dibuat yang bentuk-bentuk yang bisa mendahulukan seseorang, bukan karena dirinya sendiri yang membuat dirinya menjadi pemimpin. Dan bukan karena kemampuan dia mempengaruhi, menonjolkan dirinya, yang akhirnya terjadi berbagai macam konflik, terjadi juga persaingan, yang membuat juga ada kelompok-kelompok dan perpecahan di tengah-tengah komunitas manusia, apalagi dalam satu komunitas rohani ya, dalam konteks gereja gitu. Nah, jadi kalau sudah terjadi konflik atau terjadi krisis di antara kelompok-kelompok di dalam gereja, nah berarti itu yang harus dipertanyakan. Berarti sudah ada pelanggaran dari esensi kepemimpinan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, oleh keyakinan kita ya. Berarti bukan kepemimpinan rohani di situ lagi. Itu sudah kepemimpinan politik dan kekuasaan, orientasi-orientasi yang sudah menyimpang dari tugas panggilan Tuhan.
Nah, jadi karena itu kita harus betul-betul mengevaluasi bagaimana sistem kepemimpinan dan juga cara-cara tercapainya seseorang menjadi seorang pemimpin itu harus dikritisi. Karena hal seperti ini yang sering membuat justru konflik di tengah-tengah kemanusiaan dan terutama apalagi di dalam konteks bergereja. Akan tetapi Tuhanlah yang dapat menghasilkan seorang pemimpin. Nah, jadi tetap kembali kepada esensi utama bahwa Tuhanlah yang menetapkan seorang pemimpin. Nah, karena itu seorang pemimpin yang tidak melaksanakan tugas panggilan sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan dengan mengupayakan dirinya atau kelompok-kelompok yang didukung oleh berbagai cara-cara, trik-trik yang tidak sesuai dengan apa maksud Tuhan, di situ akan terjadi banyak masalah. Dan disitulah terjadi juga perpecahan, konflik di antara sesama manusia, bahkan dalam satu kelompok komunitas, atau katakanlah dalam satu gereja. Nah, ini yang harus dihindarkan. Dan itu sudah pelanggaran kepada prinsip-prinsip kepemimpinan yang dimaksudkan oleh Alkitab, oleh Tuhan, ya. Seorang yang ambisius untuk memimpin biasanya tidak memenuhi syarat. Nah, itu. Jadi kalau karena ambisinya dia menjadi pemimpin, dia upayakan, ya seperti di partai politik itulah ya. Dengan cara-cara duniawi, apalagi dengan bermain uang, kampanye sana-sini, mempengaruhi orang. Ya seperti yang terjadi di dunia ini, seperti itu. Tapi itu sudah pasti tidak akan memenuhi syarat itu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, jadi biasanya tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Kalau sudah seperti itu ya karena ambisinya. Karena trik-trik atau pengaruh-pengaruh yang dia buat. Untuk dia bisa menjadi pemimpin. Itu sudah memenuhi, sudah menyalahi syarat ya. Sudah tidak memenuhi syarat. Sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari esensi kepemimpinan rohani. Seorang pemimpin sejati adalah seorang yang dapat dipercaya untuk memimpin. Nah, jadi seorang pemimpin rohani itu memang dia sudah diberikan Tuhan mandat dan kewenangan. Setiap orang sudah diberikan mandat itu. Cuma dalam tatanan kemanusiaan yang di dalam satu komunitas, ada memang diberikan kepercayaan kepada seseorang karena memang dia dihormati atau memang didaulat oleh komunitasnya untuk menjadi pemimpin secara formal. Tetapi bukan dirinya yang membuat dirinya menjadi seorang pemimpin. Tetapi itulah dalam mandat Tuhan yang sudah diberikan kepada semua umat manusia atau satu kelompok masyarakat. Nah, masyarakatnya ini menyerahkan kepada seseorang yang ditokohkan ya. Dan itu bukan karena ambisi orang tersebut. Nah, tetapi disinilah terjadi banyak distorsi yang membuat terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat atau kelompok satu komunitas begitu. Nah, ini yang sudah terjadi juga di tengah-tengah gereja. Ketika seseorang menampilkan dirinya dengan cara-caranya untuk menjadi pemimpin, itu sudah pelanggaran. Nah, jadi sudah tidak sesuai lagi itu dengan maksud Tuhan dalam menciptakan manusia, memberikan manusia mandat, dan ditetapkan sebagai imago Dei. Kalau seperti itu terjadi, maka konflik di tengah-tengah manusia pun akan terjadi. Dampaknya juga ya sama saja seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, kehancuran bagi segala ciptaan Allah. Dan tidak lagi memelihara alam, dan justru jadi mengeksploitasi alam ini, dan semua harta kekayaan alam ini diperas untuk kepentingan-kepentingan orang yang berambisi tersebut. Dan inilah krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan kalau terjadi di tengah-tengah komunitas gereja. Pemimpin yang dapat dipercayai adalah mereka yang membuktikan tanggung jawabnya terhadap apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, karena itu seperti formalnya kita yang sudah meyakini bahwa tohonan itu adalah sebagai pengesahan atau peneguhan kepemimpinan, ya seperti yang diterapkan di gereja kita ada poda tohonan. Masing-masing orang dengan tohonannya
ya harus sesuai dengan itu, harus dibuktikan bagaimana dia melaksanakan tohonannya sesuai dengan poda tohonan atau apa namanya, aturan-aturan etika ya, etika jabatan atau tohonannya yang sudah ditetapkan, dan kita yakini itu sebagai firman Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan tohonan dan tugas tanggung jawabnya. Nah, jadi disinilah standar dari seseorang yang sudah ditetapkan sebagai kepemimpinan dalam porsi-porsi masing-masing sesuai dengan tohonannya. Dan karena itu dia harus mempertanggungjawabkan itu kembali kepada Tuhan sendiri. Karena itu diberikan Tuhan poda tohonan itu dari ketetapan Tuhan sendiri. Itu yang kita yakini juga di dalam pemahaman poda tohonan ya. Bukan karena manusia itu. Bukan karena kompetensi manusia. Tetapi karena kepercayaan Allah dan orang-orang yang sudah ditetapkan. Dia dengan sadar akan tanggung jawabnya, dia mau dalam panggilan Allah melaksanakan sesuai dengan tohonannya. Kualifikasi yang Allah tetapkan bagi seorang pemimpin adalah pelayan yang baik dan setia. Nah, jadi ini ya standarnya. Bukan karena dia sudah mempunyai pendukung, bukan karena dia sudah mempengaruhi orang untuk membuat kebijakan-kebijakan sendiri ya. Coba dibaca dari Matius 25 ayat 21 sampai 23. Tolong dibaca. Siapa yang bisa membaca untuk kita? Matius 25 ayat 21 sampai 23. Saya, Pak. Ya, silakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikian, Pak. Ya, jadi setiap orang diberikan Tuhan talenta kepemimpinan menurut porsinya masing-masing. Karena itu bagaimana seseorang dipercaya atau menggunakan kepercayaan Allah itu untuk melakukan, mengembangkannya, menerapkannya dengan tanggung jawab ya, dengan baik dan setia. Maka demikian dia akan ditambahkan juga Tuhan, ditambahkan Tuhan juga kepadanya hal-hal yang lebih besar. Nah, tetapi ketika ada yang kita baca berikutnya itu nanti ya, ada yang diberikan 1 talenta karena dia malas atau cemburu, dia negatif thinking begitu, dia lihat orang kok diberikan banyak, aku sedikit gitu. Nah, dia tidak mau mengembangkan. Nah, itu dibuang Tuhan. Nah, tetapi dari contoh ini, Matius 25 ayat 21-23 ini, ada seorang yang diberikan 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 1 talenta, ada yang lebih besar lagi. Itu tergantung kepada porsinya. Tetapi semua orang pasti sudah diberikan Tuhan talenta. Persoalannya bagaimana dia mengembangkan, mengerjakan itu dengan baik dan setia. Maka siapa yang mengerjakan dengan baik dan setia, Tuhan akan menambahkan kepadanya. Demikianlah pemahaman kita tentang struktur organisasi dalam kepemimpinan formal ya. Dalam jabatan-jabatan yang ada di gereja, ya karena kita bicara tentang kerohanian ya, pimpinan kepemimpinan rohani ya di dalam gereja lah, mestinya. Nah, jadi disinilah pengembangan kompetensi seseorang itu dalam tahapan-tahapan tatanan organisasi gereja. Ada kepemimpinan yang kecil, ada kepemimpinan menengah, ada kepemimpinan puncak. Tetapi semua itu atas dasar bagaimana dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik dan setia, maka Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia yang lebih besar. Karena pasti tanggung jawabnya akan lebih besar. Nah, karena itu kualifikasi tentang seseorang dalam porsi-porsi kepemimpinan tergantung bagaimana dia mengerjakan tanggung jawabnya dan kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada dia.
Nah, jadi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap orang harus dikerjakannya dan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jangan dengan negative thinking sehingga dia menjadi malas atau menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diberikan Tuhan kepadanya sehingga mengundang banyak masalah yang menjadi sumber konflik yang membuat banyak krisis di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau komunitasnya. Keterampilan dan kemampuan memang perlu dalam kepemimpinan. Ya, karena itu setiap orang yang sudah mengembangkan talentanya pasti akan ditambahkan Tuhan juga. Tetapi jangan dengan motif untuk menguasai. Semata-mata karena pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Demikian juga maka keterampilan, kompetensi yang dia miliki, kemampuan untuk memimpin itu pun akan berkembang ketika dia sudah mengembangkan bagiannya, porsinya yang masih dalam batasan-batasan yang tertentu. Nah, karena itu apa yang sudah diberikan Tuhan dikembangkan, maka setiap orang pun akan semakin diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Akan tetapi karakter, moral, dan integritas pribadi adalah hal-hal yang penting bagi seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Nah, jadi kompetensinya bisa berkembang. Jabatan dalam arti strukturnya bisa semakin baik, semakin tinggi, semakin besar ya tanggung jawabnya. Tetapi yang terpenting adalah tetap moral, karakter, dan bagaimana integritas kepribadian. Seperti karakteristik yang kita sudah bicarakan minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, jadi karakter-karakter yang seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan sampai dia menyalahgunakan atau karena kepentingan kelompok atau pribadinya, atau kesombongan atau motivasi yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan yang membuat dia seolah-olah dengan demikian dia menjadi pemimpin yang hebat begitu ya, itu menjadi kesombongan dan itu akan mengundang persoalan yang menjadi konflik di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Nah, jadi yang terpenting tetap adalah karakternya, moralnya, dan integritas kepribadiannya. Jangan sampai dia karena ambisinya, karena kepentingan motivasi tertentu, sehingga dia jadi mengejar jabatan atau mengambil porsi-porsi yang bukan hak dia, yang bukan menjadi tanggung jawab dia. Agar dapat dipercaya, ada dua prinsip dasar dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini ya, jadi kepercayaan dari Tuhan itu akan semakin berkembang kalau sudah dipenuhi kedua hal ini. Ada dua prinsip untuk pekerjaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Pertama, keyakinan akan panggilan dan rencana Tuhan, bahwa dia percaya itu dari Tuhan. Dan itu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada dia. Bukan karena kehebatannya, bukan karena dia sudah lebih layak dalam arti kompetensinya atau gelar-gelar akademiknya, atau mungkin karena dia merasa dirinya sudah lebih layak ya, atau mungkin karena status sosial. Bukan karena itu, tapi karena keyakinan akan panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan, kenapa dia ditetapkan oleh Tuhan dengan porsi kepemimpinan dalam ukuran-ukuran yang berbeda ya, seperti yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang penting bagaimana dia mengerjakan kepercayaan Tuhan itu, demikianlah dia akan semakin diberikan Tuhan porsi yang lebih besar. Yaitu berhubungan dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam diri pemimpin tersebut. Nah, kembali ingat, apa tujuan dari kepemimpinan Kristen? Tidak boleh lari dari itu. Apa tujuan kepemimpinan Kristen? Dari awal-awal yang kita sudah bicarakan masalah ini. Untuk membawa mereka kepada jalan keselamatan, Pak. Atau membawa mereka ke surga. Ya, itu bisa banyak bahasa ya, tetapi supaya semakin dekat kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi dengan bahasa sederhananya supaya hadir kerajaan sorga, supaya datang orang kepada Tuhan Yesus, kepada keselamatan. Nah, jadi kalau lebih lain daripada itu, ya berarti itu sudah menyalahgunakan kepemimpinan untuk tujuan yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, jadi seperti itulah keyakinan yang diberikan Tuhan atas panggilan kepada seseorang. Nah, jadi berhubungan dengan tujuan supaya semakin dekat kepada Tuhan, supaya semakin
datang kepada Tuhan, kepada keselamatan, kepada kehidupan kekal, kepada sorga ya, supaya kerajaan sorga dinyatakan. Nah, jadi itulah bahasa sederhananya untuk kita bisa memahami, tidak ada tujuan yang lain daripada itu. Kalau ada tujuannya supaya dia hebat, supaya dia kaya raya, supaya dia dipuji-puji orang, ya berarti itu penyimpangan. Berarti dia yang sudah melakukan pelanggaran. Dan akhirnya ya konflik terjadi. Pasti akan terjadi konflik. Dan Tuhan sendiri pasti akan hukum orang-orang yang menyalahgunakan panggilan Tuhan. Kalau bukan untuk rencana Tuhan, karena dia punya rencana sendiri, ya berarti Tuhan akan hukum dia. Dan akan terjadi konflik. Akan terjadi banyak masalah. Jadi kepemimpinan seperti itu bukan membawa kedamaian, bukan membawa sukacita, tetapi menjadi sumber masalah. Nah, itu yang pertama, supaya tetap dalam keyakinan akan panggilan Tuhan. Setiap orang diberikan Tuhan mandat untuk rencana Tuhan dinyatakan. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak setiap orang pemimpin tersebut ya. Nah, kemudian perencanaan dalam pelaksanaan. Nah, jadi harus dibuat perencanaan. Nah, jadi kepemimpinan yang sudah diserahkan, dipercayakan Tuhan kepada seseorang, ya dia harus kerjakan. Dia buat perencanaan. Ya sama seperti yang Tuhan kerjakan sendiri. Bagaimana Allah menciptakan hari pertama, kenapa itu diciptakan? Hari kedua, kenapa itu diciptakan? Sampai hari ke-6. Kenapa manusia yang terakhir? Dan setelah Allah menciptakan semua itu, sudah dikatakan baik semua. Baru setelah itu diserahkan kepada Tuhan. Semua yang baik itu diberikan, diserahkan kepada Tuhan. Dan itu penuh dengan rencana. Bukan sembarangan Tuhan menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, dan seterusnya. Hari terakhir manusia, dan setelah itu diserahkan kepada manusia. Itu semua dalam sebuah perencanaan yang sudah matang dipertimbangkan oleh Tuhan. Dan baru diserahkan kepada manusia. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah diberikan Tuhan kepemimpinan sesuai dengan porsinya. Nah, jadi kalau beda dari situ, dia punya rencana sendiri, dia gurgeti membuat supaya dia hebat, supaya segala macam, itu sudah menyimpang dari panggilan Tuhan, bukan pemimpin Kristen lagi yang seperti itu. Keyakinan akan panggilan dan rencana Tuhan sebagai pemimpin merupakan langkah awal sebelum masuk kepada perencanaan dalam melaksanakan rencana Allah. Nah, kalau sudah yakin dan mau melakukan sesuai dengan rencana Allah, dengan motivasi menjaga, memelihara semua yang sudah baik diciptakan Allah, dengan tugas mandat yang diberikan Tuhan, maka dia akan layak diberikan Tuhan jabatan-jabatan dalam standar-standar sebuah komunitas atau organisasi yang harus sesuai dengan doktrin yang harus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan tadi, dengan perintah Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seorang pemimpin Kristen itu atas dasar perencanaan yang Tuhan sudah maksudkan bagi setiap orang. Nah, jadi perencanaan yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap orang dan bagi seluruh alam semesta yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak awal, yang baik itu supaya tetap terpelihara. Jangan jadi tidak baik atau menjadi justru kerusakan yang terjadi karena melaksanakan mandat ya, karena tidak melaksanakan mandatnya manusia itu. Nah, jadi yang kedua perencanaan. Pemimpin yang berhasil adalah orang yang memimpin bukan hanya dengan menunjukkan jalannya saja, melainkan dengan menjalaninya sendiri. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang ya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya menunjukkan jalan, bukan seperti agen bus itu ya. Medan dibilang. Ya dia menunjukkan bisnya, menunjukkan arahnya, dan memberikan angkutannya. Tetapi dia sendiri nggak berangkat. Nah, bukan itu kepemimpinan Kristen. Itu agen namanya. Nah, jadi seorang pemimpin Kristen, dia yang melaksanakan dan dia konsisten dengan apa yang dia
sudah kerjakan sebagai ketaatan kepada Tuhan, dan dia menjalani itu sendiri bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi bukan dia agen hanya menyuruh orang, tetapi dia ada bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya itu untuk mencapai tujuan yang sudah dimaksudkan oleh kepemimpinan itu, yakni saat ke surga sudah jolmai dan dia ikut di dalamnya. Jadi jangan orang nanti yang dibawanya, yang diarahkannya ke sorga, tetapi dia sendiri nggak sampai ke sorga. Dalam menjalaninya dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Nah, karena itu seperti yang sudah kita bahas, bagaimana menggerakkan, bagaimana mempengaruhi, bagaimana mengarahkan supaya jangan tercecer sebagian dari kumpulan itu, dari orang-orang yang dia pimpin, jangan terjadi konflik. Ya, dia sendiri juga harus punya rencana dan punya juga pendelegasian ya, supaya semua kelompok yang dia pimpin itu sama-sama sampai kepada tujuan. Tidak ada satupun yang tidak sampai kepada tujuan. Adapun tujuan dari perencanaan tersebut adalah agar proses dalam kepemimpinan tersebut berjalan secara teratur. Nah, jadi ketertiban ya, tertib, semua terlaksana dengan baik tanpa ada kekacauan. Ya sama saja kalau kita membuat sebuah program, katakanlah untuk program tahunan ya, dalam rapat awal tahun sudah ditetapkan apa semua anggaran, apa time schedule-nya, siapa yang melaksanakan, seksi-seksinya, ya semua harus dalam satu kebersamaan arah. Dan masing-masing sudah mempersiapkan apa yang perlu untuk bidang masing-masing sesuai dengan pendelegasian kerja atau bidang-bidang yang semua orang akan mengerjakan itu secara aktif. Apalagi ketika jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan itu memang sudah direncanakan sedemikian rupa tanpa ada kekacauan atau bertubrukan atau yang malas-malasan yang akhirnya tidak mencapai tujuan dari masing-masing bidang atau seksi-seksi di dalam satu kelompok kerja ya. Dalam Alkitab ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya melalui perencanaan yang matang dan teratur dan sempurna. Nah, jadi seperti itu jugalah Allah sudah merencanakan alam semesta ini diciptakan Allah dan sudah dalam keteraturan. Coba kita bayangkan seandainya salah satu saja itu berbenturan atau mandek, ya akan terjadi banyak masalah, akan terjadi kematian atau kebinasaan, kehancuran ya. Nah, karena itu alam semesta ini dengan semua unsur-unsur ciptaan Tuhan, semua benda-benda, makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu sudah punya keteraturan masing-masing. Dan penetapannya itu sudah diaturkan Tuhan. Dan itulah yang kita harus laksanakan untuk jangan terjadi berbenturan atau kehancuran, kekacauan karena ada yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, jadi untuk melaksanakan itu semua, maka kita setiap orang dalam porsi posisinya, dalam kewenangan tanggung jawabnya masing-masing, semua harus melaksanakan. Karena kita semua adalah pemimpin. Sesuai dengan porsi dan posisi kita. Nah, jadi kalau ada yang mandek tidak mengerjakan, berarti terjadi sumbatan, terjadi berbenturan, terjadi konflik, terjadi masalah, terjadi kehancuran. Nah, karena itu setiap orang harus sudah memahami ini. Ya, jadi kalau orang tidak memahami ya dia belum menjadi pemimpin. Ya, atau dia masih seperti yang kita gambarkan tadi ya, belum malua dia, belum sidi, belum dewasa. Dia bukan pemimpin, tetapi orang yang harus diasuh, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia sudah menjadi seorang yang percaya, mengerti dan sudah tahu, dan dia menjadi pemimpin yang sudah dikukuhkan, diteguhkan dengan ya yang formalnya kita katakan disidi, sudah malua ya, sudah mendapatkan jabatan tohonan ya, jabatan pelayanannya masing-masing. Oleh karena itu, manusia juga dalam melaksanakan mandat dari Allah, secara khusus pemimpin harus melalui perencanaan yang matang. Nah, jadi jangan pula nanti seorang yang belum malua dinikahkan, begitu contohnya ya. Jadi kalau belum malua dia sudah dinikahkan, ya nggak tahu dia apa tanggung jawabnya.
Nggak tahu dia bagaimana berumah tangga, bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya untuk kehidupan rumah tangga, ya. Nah, jadi seperti itu contoh sederhana. Jadi dia sudah mengerti dan melaksanakan mandat itu dan sesuai dengan perencanaan yang sudah dipersiapkan bagaimana dia harus menjadi seorang pemimpin. Menurut Petrus Octavianus, setiap perencanaan yang baik memiliki dua orientasi. Nah, ini harus kita ingat betul ini. Dua orientasi dalam kepemimpinan Kristen, ya. Pertama, orientasi manusia. Karena yang mau dibawa ke sorga itu adalah manusia. Yang mau ikut dalam arak-arakan untuk mencapai kehidupan kekal itu adalah manusia. Ini people oriented. Jadi orientasinya manusia, ya. Dan orientasi tujuan. Nah, jadi keduanya ini adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi perencanaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus adalah berorientasi kepada manusia dan kepada tujuan. Goal oriented, ya. Nah, jadi kalau manusia itu sudah dibina, sudah membekali dirinya, tetapi itu untuk apa? Kalau tidak tahu untuk apa, sekedar, yuk. Ya, berarti kepemimpinan itu tidak ada gunanya kalau tidak tahu untuk apa. Atau sebaliknya, hanya untuk mencapai tujuan, tetapi nggak tahu siapa yang akan sampai ke tujuan. Nah, jadi keduanya itu orientasi manusia dan orientasi tujuan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, jadi itulah perencanaan kepemimpinan Kristen yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang. Supaya semua orang itu bergerak dan melakukan tugas-tugas kepemimpinan sekaligus jelas apa tujuannya. Tujuannya tidak boleh yang lain kecuali kerajaan sorga. Supaya sampai kepada kehidupan kekal. Nah, jadi kedua orientasi ini adalah satu gerak dalam kepemimpinan yang tidak bisa terpisahkan. Pemimpin yang hanya people oriented, yakni membuat perencanaan berdasarkan manusia saja, akibatnya akan kehilangan tujuan. Ya, manusianya bisa rame-rame mungkin, kumpul-kumpul, puji Tuhan, haleluya, tetapi nggak sampai ke sorga. Nah, seperti itu bahaya. Kalau dalam satu komunitas orang percaya, tetapi hanya rame-rame, kumpul-kumpul, hanya senang-senang, tetapi nggak tahu untuk apa itu semua. Dan tidak sampai ke tujuan. Nah, jadi itu hanya kehidupan di dunia saja yang mereka lakukan. Tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, begitu juga, itu tipe seperti itu jelas salah. Sebaliknya, pemimpin yang hanya mengejar hasil dan melupakan manusia sebagai motor dalam program bersama, dan orang-orang yang mau diajak dalam mencapai tujuan itu juga salah. Nah, jadi mungkin programnya hebat, tetapi orang tidak tersentuh. Bisa saja dia membangun gedung-gedung yang hebat atau membuat proyek-proyek yang luar biasa, tetapi nggak ada manusia yang menikmatinya. Atau tidak ada manusia yang dapat berkat dari yang dia kerjakan itu. Nah, saya sudah pernah katakan yang minggu lalu saya sampaikan, ya. Seperti contoh ada 3 orang pekerja bangunan. Nah, jadi yang pertama ditanya, kamu sedang ngapain? Wah, saya ini, ya memang karena saya ahli bangunan, ya katanya, profesional untuk membangun gedung yang megah, yang hebat, yang tahan gempa segala macam. Yang kedua ditanya, apa yang sedang kau kerjakan? Ya, inilah cari makanku. Supaya bisa hidup kami, ya supaya dapat gaji aku, ya ini ku kerjakan, inilah pekerjaanku untuk cari makan, katanya, ya. Yang ketiga ditanya apa? Saya sedang membangun kerajaan sorga, kerajaan Allah, supaya disinilah nanti orang memuji-muji Tuhan, katanya begitu. Nah, jadi dari tipe 3 orang ini, yang mana kita maksudkan sebagai pemimpin Kristen? Ya? Halo? Dari Iya, Pak. 3 tipe manusia ini tadi, yang mana kepemimpinan Kristen yang kita maksudkan? Biar memasukkan ke surga, Pak. Iya.
Nah, artinya dia punya keahlian sebagai ahli bangunan, dia bekerja membangun gedung, tetapi tujuannya adalah jelas adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya menghadirkan kerajaan sorga. Ya, gedung berdiri dengan kualifikasi sebagai seorang ahli bangunan, dan juga dia mendapatkan kehidupan dari pekerjaannya, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kerajaan sorga. Nah, jadi seperti itu. 3 model manusia itu ya. Nah, jadi kalau dia berhasil membangun gedung, tetapi orang tidak memuji-muji Tuhan atau kemuliaan Tuhan tidak nampak di situ, tidak terjadi kemuliaan Tuhan, yaitu hanya gedung yang mati. Nah, seperti itu banyak orang dalam kepemimpinan ya. Menjadi pemimpin dia, membangun gereja hebat-hebat, megah-megah. Tapi orang tidak merasa diberkati dengan berdirinya bangunan itu. Banyak orang yang marungut-ungut. Begitu juga mungkin dia hanya manusianya saja yang penting ya. Tetapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Orang rame-rame datang ke gereja tetapi nggak yakin dia akan kehidupan kekal, akan memiliki kehidupan kekal ya. Nah, jadi karena itu ya hanya rame-rame saja orang kumpul-kumpul atau buat festival semua rame ya. Segala macam aksesori ditunjukkan ya, kehebatan manusia tampil. Buat ini, buat itu, manusianya hebat-hebat. Tetapi nggak sampai kepada kehidupan kekal. Nah, karena itu ya hanya untuk duniawi ini saja dia. Nah, jadi itu yang harus diingat dalam kepemimpinan Kristen ya. Jangan sampai timpang antara oriented yang 2 tadi, manusia, orientasi manusia dan orientasi tujuan. Nah, jadi keduanya ini harus satu paket yang tidak boleh dipisah. Dalam kepemimpinan Kristen, seseorang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan, berarti dia tidak mengerti untuk apa dia menjadi orang Kristen. Atau karena programnya yang sudah hebat-hebat, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk memuji Tuhan. Atau kemuliaan Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kehidupannya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita ingat dalam kepemimpinan Kristen. Ya, supaya kita selesaikan dulu baru kita diskusi ya. Ini sebagai penutupnya. George Barna, ini ada satu buku khusus yang dia buku George Barna itu membangun gereja ya, pembangunan gereja. Menyatakan bahwa sebagai pemimpin mempunyai tugas mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mengalokasikan seluruh paket-paket sumber daya. Nah, jadi inilah tugas seorang pemimpin, bagaimana dia mengidentifikasi apa masalah, apa yang harus dipersiapkan, dan siapa yang akan mengerjakan itu, mengorganisir, bagaimana membentuk kelompok-kelompok kerja atau seksi-seksi di gereja contohnya ya, siapa orang yang akan mengerjakan itu, dan mengalokasikan seluruh paket-paket sumber daya, waktunya, uangnya, hubungan antar sesama tim atau orang-orang yang terlibat, dan apa idenya, apa gagasan ya, dan bagaimana tenaga, potensi yang ada. Nah, jadi semua itu harus dikoordinir ya, dialokasikan, ada biayanya sekian untuk kegiatan ini dan kapan itu, dan semua ini menjadi satu rangkaian dari kompetensi seorang pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan untuk mencapai hasil yang dikehendakinya, yang dikehendaki Tuhan. Hubungan manajemen sangatlah terkait integral dengan kepemimpinan. Nah, karena itu seorang pemimpin pasti menjadi seorang manajer. Dan seorang manajer harus dia juga menjadi seorang pemimpin. Nah, tetapi tidak senantiasa dalam kehidupan organisasi atau perusahaan ya, manajer itu belum tentu dia pemimpin. Tetapi dalam kehidupan Kristen, karena ada mandat yang dari Tuhan, semua orang pemimpin, dan karena itu dia harus menjadi manajer juga. Seorang manajer dalam kepemimpinan Kristen, dia harus menjadi juga seorang pemimpin. Karena tahu apa tujuannya, dan dia dipercaya oleh Tuhan mengerjakan itu. Bagian-bagian apapun yang dikerjakan, kompetensi apapun yang dia miliki, semua itu untuk satu tujuan, supaya sampai kepada
kehidupan kekal, supaya menghadirkan kerajaan sorga dan semua orang mendapatkan berkat ya dan bersukacita. Nah, jadi manajemen dan kepemimpinan satu bagian yang tidak terpisah keduanya itu ya, di mana keduanya saling bertautan, baik secara substansial maupun secara praksis. Esensinya, makna dari manajemen kepemimpinan itu harus menjadi satu juga dengan bagaimana mempraktekkannya dalam operasionalnya. Nah, jadi itu adalah bagian yang tidak terpisah. Nah, sebenarnya kalau saya secara pribadi memahami dalam doktrin yang kita pahami tentang panggilan tritugas gereja ya, tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakoni, itu harusnya satu, nggak boleh dipisah itu. Jadi sama seperti manajemen kepemimpinan ini. Jadi kalau itu dipisah itu akan jalan sendiri-sendiri. Nah, jadi itu seperti organisasi dunia ini. Dia jago manajer tetapi bukan pemimpin dia. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya karena dia hanya mengerjakan hal-hal yang operasional teknis. Tetapi kalau kepemimpinan Kristen dia harus sekaligus adalah pemimpin. Nah, jadi karena itu manajemen dan kepemimpinan itu harus satu bagian yang utuh yang tidak bisa terpisah. Nah, seperti itu juga yang harusnya kita terapkan dalam tritugas panggilan gereja, itu nggak bisa dipisah itu. Di mana ada koinonia, di situ harus terjadi kesaksian, terjadi juga diakoni. Nah, jadi di antara internya sesama komunitas itu harus terjadi saling melayani dan jadi kesaksian yang bisa dinampakkan juga bagi dunia ini. Bukan hanya untuk internal kelompok itu saja. Nah, begitu juga diakoni yang dilakukan oleh gereja, di situ kan harus terjadi ada koinonia. Siapa yang melayani kalau bukan koinonia? Dan di situ juga harus terjadi kesaksian iman, baik bagi intern maupun kepada dunia luas. Nah, jadi begitu juga marturia. Ibadah yang tidak ada relevansinya, dampaknya kepada lingkungan dan tidak dinikmati dalam persekutuan, itu bukan ibadah. Nah, begitulah. Maka ketiga tritugas panggilan gereja itu sebenarnya nggak bisa dipisah. Dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri itu. Dan tidak mungkin. Kalau itu terpisah, di situ akan terjadi hal-hal yang tidak seturut dengan tujuan dari kepemimpinan dan manajemen Kristen ini. Ya, dapatlah dikatakan bahwa secara substansial, manajemen adalah fungsi umum kepemimpinan. Dan secara praksis, manajemen adalah pelaksanaan kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu kelihatan ketika dia memanage, mengelola. Nah, jadi kepemimpinan itu sebagai esensi inti utamanya, substansinya, yang dilihatkan dalam praksis manajemen. Nah, jadi manajemen itu juga adalah esensinya dari kepemimpinan yang digerakkan oleh jiwa keyakinan tentang rencana Tuhan, kepercayaan Tuhan kepadanya yang dilaksanakan dalam bentuk program atau manajemen organisasinya ya. Ya, adalah pelaksanaan kepemimpinan atau pelaksanaan upaya memimpin atau actuating. Nah, jadi harus diaktualisasikan itu kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan tidak cukup hanya dalam logika atau pengetahuan ya, tetapi dalam penerapannya. Jiwanya dia sudah memiliki kepemimpinan karena dipercaya oleh Tuhan, karena mandat dari Tuhan, karena tahu tujuannya, gagasan kemana dia, ide-idenya dia sudah miliki, dan harus diterapkan dalam bentuk konkret dalam operasional teknis pekerjaan-pekerjaan atau praktek kehidupan bersama di tengah-tengah realita kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai pemimpin harus memahami proses kepemimpinan serta keterampilan memimpin. Antara lain, nah ini ya, kompetensi seorang pemimpin itu harus dinampakkan dalam menguasai tujuan. Sudah tahu jelas kemana dia tujuan. Jadi nggak akan bergeser arah kompasnya. Dia sudah jelas karena tujuannya sudah jelas ya. Jadi tidak akan menyimpang. Nah, itu juga menjadi tujuan organisasi, itu juga menjadi tujuan operasi kerja dari setiap tim-tim kerja yang ada. Jadi jangan jadi sungsang atau jadi melawan arus
di tengah-tengah seluruh rangkaian atau gerakan yang sudah diarahkan itu ya, jangan jadi ada yang melawan arus atau yang stagnan, berhenti, yang tidak bekerja. Nah, jadi semua sudah jelas tujuannya dan pemimpin akan mengetahui, mengarahkan ke situ semua. Pemimpin perlu mengenal tanggung jawab serta tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi nggak perlu lagi diragukan, dia orang yang memang sudah layak menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. Dan dia punya kredibilitas. Dia mempunyai dedikasi bagi dirinya dan orang juga sudah percaya kepadanya karena memang Tuhan yang sudah memberikan kepada dia mandat. Kemudian pemimpin harus memahami dan mengenal fungsi pengelolaan kerja manajemen. Nah, jadi dia juga harus sudah tahu bagaimana mengkoordinir satu dengan yang lain, mendelegasikan itu, dan membuat itu menjadi satu organisasi yang masing-masing kelompok badan menjadi satu gerakan dengan satu tujuan ya. Pemimpin harus berupaya mengenal setiap orang yang dipimpinnya untuk mempermudah penggalangan serta pembinaan hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Nah, itu interrelasi masing-masing orang tentu dengan karakter pribadi, permasalahan, dan keterbatasan atau kelebihan orang-orang itu, tentu itu harus dipahami dan pemimpin tentu akan bisa menata itu. Jangan terjadi ada kekosongan atau membuat ada orang yang dalam kondisi tertentu tidak bisa program berjalan. Orang bisa mengalami masalah ya pribadi, tetapi harus ada jalan keluar atau pengganti yang bisa melaksanakan itu. Nah, karena itu dalam bentuk-bentuk organisasi, manusia secara individu punya masalah, tetapi ada orang yang bisa didelegasikan atau cara yang membuat kegiatan itu tidak berhenti atau bahkan menjadi mundur ya. Tetapi ada pendelegasian, ada orang-orang yang bisa juga mengerjakan atau melanjutkan ketika terjadi hal-hal yang secara personal setiap orang punya keterbatasan. Tetapi organisasi tidak akan mandek. Yang terakhir, pemimpin harus mengerti dengan baik bagaimana cara menciptakan hubungan, kondisi, serta pemenuhan kebutuhan dari bawahannya supaya dalam upaya memperlancar kinerja. Nah, jadi ada saja personal-personal tertentu dengan keterbatasannya, tetapi pemimpin akan bisa membuat solusi, menggantikan atau mengatasi kondisi-kondisi yang orang-orang tertentu tidak bisa melaksanakan karena kondisi yang dihadapi. Karena itu pekerjaan tidak akan terhalang, tujuan tidak akan terhambat, dan semua orang akan bisa ikut partisipasi. Dan itulah tugas dari ketiga tritugas panggilan gereja itu ya. Koinonia, di situ dia dirawat, kehidupan persekutuannya, dan kesaksian, di situ dia bersaksi, dan diakoni, ada yang memang punya keterbatasan yang harus diatasi, ada kesaksian yang harus dikerjakan, dan tetapi juga ada persekutuan yang bisa memenuhi keterbatasan dari oknum-oknum atau individu-individu tertentu. Nah, disinilah kompetensi seorang pemimpin Kristen itu dalam mencapai tujuan supaya semua orang sampai kepada kehidupan kekal, supaya ke sorga, supaya kerajaan sorga itu hadir dan semua orang bersuka cita, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan berkat-berkat itu juga menjadi sumber keselamatan bagi semua orang, dan setiap orang betul-betul melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Oke, dari saya sekian dulu supaya kita masuk ke dalam diskusi. Saya tutup share screen. Silahkan kita memberikan tanggapan atau pertanyaan atau refleksi kita. Yuk, silakan. Yuk, pakai waktu. Halo.
Pak. Ya Pak. Silakan, silakan. Kalian dengarnya yang saya jelaskan itu atau hanya saya ngoceh sendiri? Dari saya Pak, bisa Pak. Silakan. Buat resen supaya kelihatan langsung. Ya Pak. Silakan, Paulus. Yuk, silakan. Terima kasih Pak atas pemaparan yang telah diberikan Bapak. Saya hanya mungkin menjadi sebuah mungkin masukan juga sih Pak. Berarti Pak, dalam kepemimpinan seseorang itu di kita, terkhusus kita sebagai seorang pelayan, karena tadi Bapak mengatakan tidak seperti yang terjadi sekarang, yang dimana pemimpin sekarang itu ada yang menyogok lah atau kampanye lah, kan kira-kira demikian Pak. Jadi hal ini yang sebenarnya bagaimana Pak? Kan karena tadi tidak mempengaruhi orang supaya orang itu memilih kita. Berarti Pak di satu sisi untuk menjadi seorang leadership atau untuk menjadi seorang pemimpin yang real gitulah Pak ya. Salah satunya yang real adalah dia mampu mempengaruhi orang melalui karyanya. Mungkin kira-kira demikian. Ya. Jadi Pak, karena kan mungkin benar sekali Pak. Misalnya kita harus banyak berbuat sesuatu dan perbuatan kita itu atau karya kita itu berdampak bagi dominan orang gitu lah Pak. Tetapi apakah memang benar Pak tidak diperlukan, kita tidak perlu membutuhkan suatu pendekatan yang lebih dalam kita ingin menjadi orang pemimpin atau ingin memiliki jabatan di salah satu organisasi, kira-kira demikian. Ya, itulah yang kita sudah bahas tadi ya, bahwa kepemimpinan itu pertama bukan soal jabatan. Setiap orang adalah pemimpin. Ketika dia sudah meyakini bagaimana Allah sudah memberikan kepercayaan bahwa setiap diri pribadi kita adalah imago Dei. Berarti kita pemimpin. Dan yang kedua memang terjadi masalah ketika ada orang ambisi menyodorkan diri dengan berbagai cara, dia kampanye buat pengaruhi ini itu untuk menjadi pemimpin, itulah pelanggaran. Itu pelanggaran dari apa yang dimaksudkan oleh kepemimpinan dalam konsep kekristenan yang kita bicarakan ini. Nah berarti itu bukan kepemimpinan Kristen, bisa saja dia pemimpin tapi bukan dalam konsep kepemimpinan Kristen, kepemimpinan dunia itu. Ya organisasi politik ya seperti itu. Dan pasti akan terjadi konflik. Nah tetapi kenyataan yang seperti kamu katakan dan sudah sering saya katakan praktek dilakukan oleh gereja, bahkan gereja kita juga seperti itu, inilah pelanggaran itu. Ini pelanggaran. Akan terjadi banyak masalah, konflik. Dan akan terjadi banyak ketidakadilan. Lihatlah. Banyak sekali terjadi. Dan saya tidak menghakimi ya, tetapi lihatlah. Banyak sekali kebohongan, banyak sekali pembiaran hal-hal yang tidak benar, terjadi banyak konflik, dan orang akan melakukan semaunya. Dan akan banyak segala pelanggaran akan terjadi. Nah karena itu seseorang dalam konsep kekristenan, kepemimpinan Kristen bukan karena dirinya sendiri menjadikan dirinya, ambisinya untuk menjadi pemimpin, bukan. Tapi karena memang kompetensinya itu sudah dikembangkannya, tanggung jawabnya, dan dia dipercaya oleh orang-orang. Bukan karena dia yang menyodorkan diri, bukan. Nah, tetapi ketika hal yang tidak sesuai dengan ini terjadi, itulah masalah yang terjadi. Terjadi banyak persoalan konflik. Nah, kitalah nanti bagaimana untuk mengoreksi praktek kehidupan bergereja. Nah, saya pikir ini menjadi pergumulan dilema kita. Apalagi kalian nanti, mohon maaf ya, kalau dalam status sebagai guru huria kan kalian nanti menjadi diperalat-peralat aja kalian. Dan ini kerusakan gereja itu. Di sini banyak masalah di gereja.
Makanya marsi gulut mahalak neng gabe padita kan? Nang guru huria margulut mana yang gabe padita, dung gabe padita wah. Ya terjadi kekacauan karena dia seorang yang mempengaruhi sesamanya untuk jabatan segala macam untuk memperkaya diri. Itu masalah. Nah, jadi sepanjang masih seperti itu, ya inilah dunia kita. Itu bukan gereja, bukan kepemimpinan Kristen yang dimaksudkan dari konsep yang kita bicarakan ini. Oke, mungkin dilanjut dengan Morris. Silakan Morris. Iya Pak, Sio pertama. Terima kasih Pak. Pak Saudara Yosia Pak, angkat tangan tadi Pak. Iya, tadi sudah saya lihat tetapi dia tutup lagi. Yang mau ini silakan present lah. Yuk, silakan Morris. Yosia Pak, Yosia pertama Pak, sebelum aku Pak. Iya, Yosia, silakan. Ya baik Pak. Ini Pak, ini sedikit pengalaman yang udah saya lihat sendiri Pak. Dan pengalaman ini dilakukan oleh full timer tersendiri Pak. Jadi gini Pak, adalah sebuah pembentukan panitia. Nah, udah jelas-jelas dia sebuah uluan. Nah, kalau dia sebuah uluan, berarti dia cuma membentuk panitia itu dan bukan ikut ke dalam itu lagi kan Pak? Karena udah jelas dia yang penguluhan di sebuah gereja tersebut. Nah, jadi uluan tersebut Pak, setelah dibentuknya panitia ini panitia dalam pembangunan, dia ikut lagi Pak ke dalam itu. Nah, padahal tadi kita udah bilang masalah kepercayaan. Jadi lantas apalah gunanya dia membentuk panitia Pak? Padahal dia membentuk panitia, dia juga ikut di dalam itu Pak. Harusnya kan orang-orang yang dipilih dia Pak, kan gitu. Tapi seolah-olah dia gini Pak, dia macam nggak percaya gitu Pak sama yang dipilihnya ini. Padahal yang memilih dia sendiri Pak. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, begini. Ini baru 2 hari yang lalu pas yang hari Minggu setelah pulang gereja. Ada juga pembentukan apa Pak? Natal gabungan. Nah di Natal tersebut, di pembentukan tersebut adalah mantan ketua Natal pada waktu tahun lalu dipilih kembali. Nah adalah salah satu ruas ngomong gini Pak, jangan lagi dia dipilih karena kemarin kata-kata dia. Dan dia juga yang membuat onar di acara itu. Dan dia sendiri yang ngomong bahwa kan kalian yang milih saya, bukan saya. Jadi saya kurang respon saya di Natal ini ya kayak kalian harus terima karena kan yang milih itu kan kalian, bukan saya katanya gitu Pak. Jadi uluan tersebut nggak bisa Pak ngomong apa-apa Pak karena ya udah itu kayaknya pilihannya uluan tersebut. Tapi Ruas malah membilang nggak usah. Itu Pak pengalaman yang baru-baru terjadi. Iya. Oke. Yang kedua ini dulu ya. Berarti tidak semua dari kelompok atau jemaat itu sudah mengerti, paham tentang tujuan dari aktivitas yang mau dilaksanakan. Iya, Pak. Dan juga pemimpin tidak tahu apa tujuan yang mau disampaikan untuk kegiatan membuat panitia itu. Nah, jadi disinilah kealpaan atau kelalaian seorang pemimpin. Karena itu yang pertama-tama harus disampaikan oleh seorang pemimpin, jelas dulu tujuannya. Nah, jadi kita kan sudah jelas ada jemaat, sudah ada orang yang sudah bersedia untuk ikut dalam arak-arakan, katakanlah seperti itu ya. Kan ruas kita itu sudah jelas ya, sudah ada. Manusianya sudah ada, sudah siap. Tinggal disampaikan saja tujuannya apa, kemana, dan siapa yang akan mengerjakan ini itu. Nah, jadi kalau sudah jelas tujuannya, seseorang yang dipilih atau yang memang dia sudah ditetapkan oleh organisasi atau oleh pimpinan, ya bisa saja ya, dia pasti akan mengerjakan itu dengan penuh
tanggung jawab. Tidak ada lagi dia katakan, kan kalian yang milih saya begitu. Nah, tetapi dia dengan sepenuh hati akan mengerjakan kalau dia sudah tahu tujuannya. Nah, berarti dia sendiri tidak tahu tujuannya apa dan tidak diberikan penjelasan. Nah, karena itu dia akan berdalih seperti itu. Nah, yang pertama tadi ya, disinilah memang banyak sekali orang-orang yang hanya memanfaatkan kesempatan peluang bukan untuk tujuan yang utama tadi yang kita katakan itu. Jadi orang hanya untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya dia menyalahgunakan tohonannya. Dia bukan menjadi pemimpin kalau seperti itu. Jadi tujuannya bukan lagi untuk membawa orang kepada kerajaan Tuhan. Bukan untuk menghadirkan kerajaan Tuhan, bukan membawa orang ke sorga. Tetapi mengundang ungut-ungut, membuat orang jadi tersandung. Dan itu yang bahayanya, yang Yesus katakan ya, kepada setiap orang yang membuat batu sandungan itu, ya lebih baik diikatkan leher batu kilang yang besar itu ke lehernya dan ditenggelamkan ke laut yang dalam. Nah, karena itu seorang pemimpin jangan jadi mengakal-akali sehingga membuat tujuan pribadinya bukan lagi tujuan kerajaan Allah. Nah, ini sangat-sangat serius harus kita berikan perhatian. Nah, di dalam konsep kepemimpinan Kristen itu manusianya sudah bersedia, sudah mau dipengaruhi oleh karena firman Tuhan ya, bukan karena pengaruh-pengaruh yang lain. Dan jangan disalahgunakan oleh oknum yang dikatakan sebagai pemimpin formal ya. Karena itu setiap orang juga harus punya daya kritis, kesiapan juga untuk mengerjakan bagiannya karena memang sudah jelas tujuannya. Oke, begitu. Si Morris, silakan. Di sini juga ada kamu buat chat. Boleh disampaikan, Morris? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Dari saya kan, Pak. Pak, kalau dua akunku ya, Pak. Satu dari laptop, satu dari HP. Karena mau nanti mati-mati jaringan, Pak. Oke. Dari saya kan, Pak, dalam banyak gaya kepemimpinan, Pak, yang harus turut berubah sesuai dengan berbagai tantangan yang baru yang dihadapi gereja. Hal ini juga berlaku bagi para pemimpin yang berasal dari gereja yang mapan. Sebagaimana bagi para pemimpin gereja-gereja yang baru, kita tidak perlu pemimpin yang baru, akan tetapi jenis kepemimpinan yang berbeda. Dengan demikian, pemimpin yang pada saat ini perlu memperoleh wawasan dan kemampuan yang baru untuk memimpin gereja secara lebih efektif ke dalam konteks pelayanan yang semakin kompleks. Dalam sepanjang sejarah gereja dapat ditemukan berbagai pendapat dan sikap mengenai kepemimpinan gereja. Ada masanya persoalan kepemimpinan gereja diabaikan. Pada masa lainnya, masalah ini dianggap tidak relevan dengan pertimbangan teologis yang lebih penting. Kemudian, sudut pandang berlawanan muncul. Orang-orang yang berbisnis sudah terorganisasi dan terstruktur dengan baik dan telah membentuk gereja. Mereka menuntun sistem bisnis. Karena itu mereka menjalankan gereja sama seperti menjalankan bisnis. Kini sangat baik apabila gereja dapat mengkombinasi kebijakan Alkitabiah dengan kebijakan manusia. Gereja harus dapat mengembangkan cara untuk mengelola dan cara untuk mempromosikan gereja Allah untuk mencapai tujuannya yang efisiensi mungkin dengan menggunakan teknologi modern. Itu, Pak. Ya. Oke, bisa saja semua gaya kepemimpinan itu di dalam konteks dan permasalahan yang berbeda berubah ya. Tetapi tetap tujuannya tidak boleh berubah. Tujuannya satu tadi tetap. Menghadirkan kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, membawa orang kepada Tuhan Yesus, kepada keselamatan, itu tujuan. Nah, kemudian bagaimana setiap orang supaya secara lebih efektif dengan posisi jabatan atau porsi-porsi yang dia miliki, mengerjakan semua itu, ya tetap dia orang yang kompeten. Orang yang integritasnya itu tidak diragukan lagi. Jangan jadi dibawa kepada kepentingan yang lain, kepentingan politis, kepentingan pribadi atau kelompok. Tetap kepentingannya kepada kerajaan Tuhan.
Karena dia sudah diberikan kepercayaan untuk jabatan-jabatan formal yang sudah dimiliki. Itu kan hanya sebagai sarana yang diberikan Tuhan untuk orang-orang tertentu supaya itu menjadi lebih gerakannya lebih terarah, lebih teratur, lebih masif begitu ya. Nah, jadi besarnya sebuah organisasi itu harus juga semakin memperbesar kompetensi dan juga kredibilitas seorang pemimpin. Nah, jadi semakin besar jabatannya, semakin tinggi jabatannya, semakin besar apanya juga harus lebih besar kompetensinya. Nah, jadi seperti pernah saya buat contoh ya. Ya, kalau misalnya seperti satu organisasi yang besar HKBP ini ya, ya kalau dipimpin oleh seorang dokter, ya memang kompetensi dia kan sudah besar ya. Tetapi kalau hanya yang dia lakukan yang biasa-biasa saja, atau seperti contohnya kalau untuk mengangkat satu karung kok dibuat trailer atau harus pakai traktor mengangkat satu karung ya, ya sepeda motor atau sepeda aja dah, atau di huti saja kan bisa. Artinya nggak perlu gelar doktor di situ, nggak perlu orang sarjana di situ. Yang non gelar saja yang jadi pendeta pun kalau memang persyaratannya jadi pendeta untuk menjadi seorang pemimpin di gereja ya, yang non gelar itu saja di situ. Kenapa harus kompetensinya orang yang punya spesifikasi akademik yang tinggi besar begitu, tapi kerjanya ya hanya seperti itu. Nah, jadi karena itu besarnya kompetensi, besarnya tanggung jawab juga harus sesuai dengan apa yang akan dihasilkannya dengan kompetensi dan kemampuan kepemimpinannya. Nah, jadi karena itu memang harus disesuaikan. Jangan organisasi besar dipimpin oleh orang yang besar tetapi hasilnya tidak memadai. Ya lebih baik nggak usah ada orang-orang yang punya kompetensi spesial kalau begitu. Kalau hanya hal-hal yang biasa. Nah, jadi karena itu memang gaya kepemimpinan tergantung dari konteks permasalahan atau skop dari besarnya organisasi itu dan yang mampu untuk mengkoordinir itu semua, yang mampu untuk mengelola ya, yang mengerti bagaimana potensi-potensi yang ada itu untuk digerakkan bersama. Nah, jadi disitulah maka kondisi tertentu dengan kompleksitas persoalan yang memang membutuhkan seorang yang sudah lebih besar kompetensinya. Nah, tetapi kalau ada karena memang dia sudah merasa dirinya hebat, karena sudah doktor, padahal kompetensinya biasa-biasa, ya ngapain? Untuk apa dia jadi pemimpin? Dan Tuhan juga tidak menghendaki yang seperti itu, toh. Tetapi hanya karena ambisinya, jadi merasa dirinya hebat, ya itu akan menjadi konflik, terjadi masalah, krisis pasti akan terjadi. Nah, jadi karena itu juga, ya seperti praktek-praktek yang seperti itu yang harus kita kritisi. Begitu banyak contohnya, ya saya sendiri sih, ya kalau saya terlalu ini juga sepertinya ada yang terselip dalam hati. Sebenarnya bukan ya. Ngapain orang jadi jabatan itu? Sebenarnya nggak ada kompetensinya, nggak ada yang dia lakukan yang sesuai dengan jabatan itu, nggak ada hasilnya kok. Tapi dia ambisi untuk itu. Dan itu menjadi batu sandungan. Karena apa ya? Memang dia punya ambisi. Ambisi untuk sesuatu yang dia anggap hebat bagi dirinya. Tetapi nggak ada gunanya. Nah, jadi hal seperti ini memang menjadi konflik atau permasalahan krisis di tengah-tengah kehidupan. Ya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan rohani, ya tentu gereja ya. Di gereja itu kan terjadi masalah. Apalagi kalau sudah menumpang kepentingan-kepentingan yang enggak sesuai dengan maksud tujuan Tuhan memberikan kepercayaan itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita kritisi dan yang harus menjadi komitmen bagi kita. Terutama untuk kalian. Ya maaf kalau saya katakan kalian dalam arti kalian akan menjadi guru huri atau honan guru itu ya. Nggak usah jadi rebutan jabatan untuk jadi pendeta supaya bisa ini itu. Jangan. Yang kecil pun yang sudah diberikan Tuhan, tetapi kamu sungguh-sungguh mengerjakan itu, ya Tuhan dipermuliakan. Orang dibawa ke sorga bersuka cita ya.
dan kamu menjadi orang yang memimpin. Dan kembali yang awal-awal sudah saya katakan, kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi kepercayaan dan melakukannya dengan kesungguhan, membuat perencanaan sebagaimana Allah yang sudah mempercayakan itu kepada dia, kepada kita ya. Jadi memelihara dengan baik apa yang sudah diciptakan Allah yang baik itu, jangan jadi rusak. Tetapi kalau karena kehadiran seorang pemimpin, karena ambisinya terjadi kerusakan, yaitu hukumannya besar, berat itu hukuman Tuhan. Jadi karena itu biarlah kita menjadi orang yang apa adanya, tetapi kalau memang Tuhan berkehendak dan bisa dilihat oleh lingkungan kita, ya Tuhan sendiri akan berikan kesempatan itu. Dan orang juga akan mempercayakan itu kepada kita. Tetapi kalau karena ambisinya, dia akan menjadi sumber masalah. Dan itulah yang membuat orang juga jadi tersandung. Justru menjauh dari Tuhan. Menjadi sumber ungut-ungut dia. Oke, jadi efektivitas seorang pemimpin ya sesuai dengan konteks skopnya. Sepanjang dia tetap dalam kepercayaan yang diberikan Tuhan. Dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kepentingan yang lain. Kecuali kepentingan kerajaan Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, apalah yang kita gulut di Portibi ini ya, di dunia ini. Ngapainlah kita hidup di dunia ini. Kalau hal-hal seperti itu yang mau kita cari. Ya boleh saya katakan lebih bagus nggak usah jadi orang Kristen kamu. Kerjakan segala sesuatu. Buat saja sesukamu. Nggak usah jadi orang Kristen. Nggak usah jadi pertohonan. Kalau mau kemauan kitanya. Kalau karena ambisi kita. Ya nggak usah kenal Yesus Kristus. Nggak usah punya Tuhan lah kalau begitu. Apalagi kalau masih khawatir hidupnya akan begini-begitu ya. Ya saya boleh katakan lah sesungguhnya kalau di HKBP ini kan sudah organisasi besar gereja kita ini ya. Jangan takut kamu miskin. Nggak akan miskin kamu sebagai pertohonan, sebagai guru. Nggak akan miskin. Tapi kalau kamu rakus, ya kamu akan membuat bagaimana caranya menipu segala macam ya. Mengototoi, ya membuat segala macam lah. Penyelewengan, penyimpangan. Tapi kalau dengan sepenuh hati karena kita percaya Tuhan memberikan mandat itu kepada kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sendiri akan manarihon kita kok, disarihon kita. Masa hanya hal-hal yang kebutuhan sehari-hari aja khawatir kita? Bagaimana lagi orang yang nggak percaya itu? Bagaimana lagi ruas kita itu kalau begitu? Nah, jadi itulah. Jadi memang dibutuhkan pola hidup yang sederhana, yang sungguh-sungguh menghayati panggilannya, yang percaya dari Tuhan, dia menerima itu, dan dia lakukan itu sepenuh hati untuk memuliakan Tuhan. Yakinkan dirimu dengan itu. Tuhan sendiri tidak akan tutup mata lah. Tidak akan. Karena dia kan yang sudah mempercayakan itu kepada kita. Tetapi kalau kita mau melampaui itu, kita melanggar juga dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tohonan kita, yaitu sumber konflik, masalah. Jadi agen kita. Olan akaruas itu not surga, anggo hita tu naroko. Ngapain lebih bagus nggak usah pertohonan kalau jadi ke neraka kita karena tohonan itu. Karena jabatan kita. Kalau jadi ke neraka kita dihukum Tuhan karena itu. Ya lebih baik nggak usah pertohonan. Atau saya katakan nggak usah jadi Kristen aja. Nggak usah Kristen kalau ke neraka toh. Nah, jadi yang memberikan semangat bagi kita kan, yang membuat kita komit, ya karena kita sudah mengerti tujuannya itu, dan dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, membawa orang ke sorga, yang itu kepercayaan Tuhan itu yang harus dirawat, dijaga, dipelihara, dikerjakannya. Jadi artinya secara minimal, polan sada pebu itu surga, alani kesungguhan hati kita itu jauh lebih besar daripada merusak. Mungkin bisa orang hebat, tetapi membawa orang tersandung atau terhambat atau marungut-ungut ya, menjadi konflik perpecahan di jemaat. Ya lebih bagus nggak usah jadi pemimpin dalam arti formal dengan jabatan-jabatan yang hebat itu kalau begitu. Jadi jemaat biasa aja supaya nggak besar tanggung jawabnya. Nah, tetapi kan pada intinya dasarnya tadi
Ya semua orang kan sudah pemimpin karena Tuhan yang sudah percayakan. Nah karena itu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Diberikan Tuhan yang lebih besar, puji Tuhan. Jangan karena ambisi kita merebut itu. Melakukan cara-cara yang kotor. Yang akhirnya merusak. Jadi pola pikir yang seperti ini sebenarnya inti dari kepemimpinan yang kita maksudkan di dalam materi kuliah kita ini. Asa gabi akapar pardi surgo do hita sugo trap dohot akar ruas nahi naholongan ni Tuhani. Karena itu diberikan kepada kita kepercayaan melalui tohonan, melalui kompetensi, melalui pengetahuan yang kita sudah pelajari, ya, skill yang kita dapatkan, yang kita bisa kembangkan. Ya dengan demikianlah maka kita juga menjadi layak di mata Tuhan dan bersukacita bersama-sama dengan orang-orang yang diselamatkan di dalam kehidupan kekal kelak. Oke, ada lagi? Silakan. Siapa tadi yang sudah resen? Tetapi si Riki sempat resen. Enggak, Pak. Enggak. Oke, siapa lagi? Ya Pak. Anca, silakan. Tentu Pak, dari saya sendiri banyak yang boleh saya dapat dari mata pelajaran ini. Banyak motivasi-motivasi yang mendorong sekaligus menampar saya sendiri tentang kepemimpinan ini. Tentu tiap orang berambisi untuk menjadi pemimpin, mau nggak mau itu. Tapi dengan adanya pembelajaran ini Pak, seakan-akan tidak pula menjadi bagian penting itu mau pemimpin apa, tapi bagaimana engkau menerapkan dalam kehidupanmu ini. Banyak orang berkata ketika seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi, harus S3, S2 menjadi seorang pemimpin, jadi terhormat. Tetapi tidak bisa kita pungkiri orang kecil pun, tetapi kalau bisa membuat orang lain dekat pada Allah, Allah pasti memandang kita sebagai pemimpin yang sejati itu. Terkadang kita dalam kehidupan ini kan Pak, melihat kembali kepada saya. Saya sebagai seorang pemimpin, saya ingin menjadi seorang pemimpin. Tapi saya berambisi untuk menjadi yang tinggi, menjadi orang-orang yang gimana aku bilang, yang supaya dipandang orang. Tetapi di dalam orang yang memandang saya, Allah ternyata tidak memandang saya karena keegoisan itu. Akhirnya mengantarkan saya bahwasanya ini pun aku, tapi ketika bisa membuat orang berguna, menjadi mengenal Allah, aku akan dipandang Allah sebagai pemimpin yang sejati itu. Yang dulunya maka dari itu seperti yang Bapak katakan tadi, manusia sejatinya adalah seorang pemimpin, tapi beda-beda pemimpinnya. Tapi ketika aku tidak mengenal, tidak menyadari bahwasanya aku adalah seorang pemimpin, pasti aku akan menunjukkan jati diriku bahwasanya kepada kawan-kawan, bahwasanya inilah aku seorang pemimpin itu. Nah, maka dari itu akan terjadi pemimpin yang orang tidak memiliki rasa syukur. Maka dapat disimpulkan pemimpin tanpa rasa syukur adalah orang yang ingin menghancurkan dunia itu sendiri. Pemimpin yang memiliki tanpa rasa syukur. Maka dari itu diriku aku persiapkan. Ketika pun sudah mandat diletakkan kepada aku, maka akan kulakukan sesuai yang sudah diberikan kepada aku. Jadi tidak perlu aku mencari aku harus ini, tapi bagaimana aku mempersiapkan diriku. Terima kasih Pak. Itulah cerita dari saya Pak. Iya, tolong baca Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Demikian, Pak.
Ya, sama seperti yang kamu katakan tadi, Panca ya. Kalau karena ambisi, ya dia tidak akan bisa masuk ke dalam sorga. Tapi kalau kita sebagai orang yang sungguh-sungguh dengan ketaatan, kepatuhan kepada kepercayaan yang sudah Tuhan beri, ya Tuhan akan buka itu peluang. Dan kita juga bukan mau katakan tidak boleh ambisi. Ambisi untuk apa? Ambisi kita supaya semakin banyak orang ke sorga. Karena itu ambisi kita adalah ambisi yang kudus, yang suci, yang membawa semakin banyak orang ke sorga. Karena itu kompetensi kita juga perlu dikembangkan. Bukan tidak boleh kaya raya, boleh. Tetapi kekayaan kita itu harus semakin membuat banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Begitu juga dengan strata-strata akademik. Ya kalau memang kita dengan tujuan seperti itu, ya silahkan kerjakan itu. Menjadi S2, S3, ya kerjakan itu. Bukan artinya tidak boleh, tidak perlu. Boleh, perlu itu. Tetapi motivasinya harus untuk membawa semakin banyak orang kepada Tuhan Yesus. Nah begitu juga dalam jabatan-jabatan ini. Nah ini ada juga secara etika lah ya, ini etika. Tetapi bukan doktrin Kristen ya, tetapi etika dalam arti ada kondisi-kondisi tertentu yang memang orang akan melakukan sesuatu yang agak menyimpang, tetapi tujuan yang baik. Ya mirip-mirip seperti Robin Hood lah ceritanya. Robin Hood, tahu kan ceritanya Robin Hood? Dia merampok harta orang kaya memang karena banyak orang-orang kaya yang jadi sombong dan diberikan kepada orang miskin. Nah itu secara etika ya, tetapi bukan doktrin Kristen. Tetapi secara etika kadang-kadang pergumulan kita bisa seperti itu. Gabi halakan domar gulut tetapi jadi membawa ke neraka, ya lebih baik saya. Ya contohnya saja seperti seorang apa ya, seorang yang dirampok di tengah jalan atau diancam, ditodong lah gitu ya. Ya mungkin dalam kondisi tertentu, misalnya pakai benda tajam kita sudah diancam begitu ya, sudah akan dibunuh lagi kita gitu. Ya karena kita bisa punya apa ya keterampilan bela diri, ya kita rebut, justru dia yang tertusuk dengan senjatanya itu. Tapi itu kan kondisi yang tidak normal ya. Kalau seperti itu ya silahkan saja. Kalau kamu sudah lihat situasi seperti itu di tengah-tengah komunitasmu, lakukan. Tetapi tujuan tetap satu tadi. Untuk menyelamatkan banyak orang. Supaya jangan terus disesatkan oleh orang-orang angkuh, orang-orang jahat ini. Nah, tetapi ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau menjadi ambisi kita, supaya kita menjadi orang hebat, supaya segala kepentingan duniawi, ya celakalah kita. Atau kalau itu yang kita andalkan untuk kehebatan ya, untuk memuja diri sendiri, ya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka enggak sampai ke dalam kerajaan sorga. Kita sendiri juga tidak akan sampai ke sorga. Nah, tetapi kalau memang kondisi yang memang sudah kritis, kondisi yang darurat yang seperti saya buat contoh tadi, ya silakan lakukan. Tetapi motivasi jangan lari kepada yang lain. Nah, tetapi kan itu sudah sangat sangat jadi demonstratif lah begitu. Tetapi apa boleh buat kalau memang seperti itu? Nah, jadi ada contoh yang ini saya mau sampaikan juga untuk berikutnya. Sebenarnya ini satu poin dari Paulo Freire yang saya sudah kirim mungkin melalui WA ini kepada kalian ya. Apa namanya ya? Pendidikan kaum tertindas ya. Paulo Freire itu waktu di Amerika Latin terjadi memang pastor akhirnya angkat senjata melawan penjajah ya, karena memang sudah terjadi banyak penindasan. Nah, tetapi secara teologis kan tidak boleh pastor membunuh kan, pendeta mengangkat senjata. Nggak boleh kan? Dan bukan itu tugas kita. Tetapi ketika terjadi krisis yang sudah sangat tidak manusiawi, ya apa boleh buat? Untuk menyelamatkan banyak orang, ya pembunuh itu yang harus dibunuh. Ya seperti kondisi perang lah, perang contohnya ya. Tapi itu kan sudah di luar kondisi normal. Kalau terjadi kondisi seperti itu ya apa boleh buat. Tapi motivasi jangan lari daripada untuk menyelamatkan banyak jiwa. Supaya jangan disesatkan oleh penjahat ini. Nah kalau memang seperti itu silahkan.
Nah, jadi secara jujur saya juga mau katakan contoh saya sendiri ya. Saya kan 2 kali menampilkan diri untuk menjadi sekjen, tetapi saya nggak mau kampanye. Saya mau membuat proposal, tetapi ya memang karena cara-cara yang sudah dilakukan oleh dunia kita ini ya kampanye, buat ini itu, ya segala macam lah. Saya nggak mau mengerjakan itu. Ya saya sudah pasti nggak terpilih. Dan memang bukan saya untuk menang, tetapi untuk menunjukkan saya ada masih orang yang mau benar-benar dengan tidak kepentingan pribadi, tetapi yang nggak terpilih nggak apa-apa, bukan itu kok tujuan saya. Tujuan saya mau mengatakan ini sudah salah praktek ini. Apa yang dilakukan oleh gereja kita dengan cara pemilihan ini sudah salah. Pelanggaran banyak, penipuan, kebohongan yang terjadi. Saya mau menolak itu. Nah karena itu gagasan saya adalah reformasi. Reformasi memang harus direformasi gereja kita ini. Nggak cukup transformasi, nggak cukup. Memang sudah rusak dasarnya. Manusianya juga sudah banyak yang rusak. Siapalah ya orang yang sungguh-sungguh mau melayani lagi di HKBP ini? Siapa? Yang betul-betul untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Ya kan ini untuk kepentingan pribadi semua Marsi Gulut. Lihatlah, sudah jadi jabatan yang dia dapat nanti kaya raya lah dia. Yang lebih mengerikan lagi, sudah dari Evorus, sudah kaya raya, ke politik lagi. Waduh, bagaimana ini hidup kita ini? Jadi ke politik lagi dia terjun. Apa yang mau ditunjukkan oleh manusia seperti itu untuk dunia ini? Sebagai pemimpin tertinggi, puncak pimpinan rohani di gereja besar ini. Tapi jatuh lagi ke politik. Bukan ketika dia memimpin, dia bantu orang-orang, dia buat kaderisasi supaya ratusan orang-orang muda jemaat itu menjadi pemimpin-pemimpin. Kok jadi harus dia di situ? Dan ketahuan lagi kekayaannya miliar-miliar. Dari mana itu? Seorang pendeta. Begitu banyak juga teman-temannya jemaat yang miskin. Dia sanggup punya harta seperti itu. Di mana citra seorang hamba Tuhan di situ? Nah, jadi ini yang sebenarnya saya inginkan, ya bukan keinginan saya, tetapi materi pembelajaran kita ini memang mengatakan seperti itu, firman Tuhan juga ya. Tapi melalui saya juga saya mau mengatakan itu kepada kalian. Dan saya melakukan. Dan sampai sekarang saya konsisten. Dan saya pemimpin. Bukan dalam arti formal ya, saya pemimpin. Walaupun nggak disukai orang, itu urusan dia. Tetapi motivasi saya nggak tercemar. Saya tetap konsisten dengan komitmen saya. Oke, itulah dulu ya. Supaya kalian juga semakin hari semakin mengerti dan membekali diri dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan ambisi. Ambisi boleh, tetapi tujuan untuk apa? Ambisi kita itu tujuannya adalah untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada kerajaan sorga. Kalau untuk itu silahkan ambisimu. Untuk menyelamatkan banyak orang yang sudah tertindas, yang sudah ditipu, dibohongi, yang sudah tidak diabaikan selama ini, diterlantarkan oleh gereja kita ini. Kalau itu tujuanmu silakan. Dan karena itu saya mendorong kalian, jangan cukup hanya dengan S1, jangan cukup. Kalau bisa sampai doktor semua. Supaya apa? Semakin besar kompetensimu itu untuk membawa keselamatan kepada orang-orang. Dan kamu jangan jadi MC, jangan jadi rendah diri ya. Ya puji Tuhan lah, karena STGH ini kan sudah strata 1 ya. Ya kalau dulu yang belum STGH, yang masih non gelar itu ya memang jiwanya jadi penakut, atau mungkin yang apalah ya, maaf lah kalau saya katakan jadi sekedar suka-suka angkat-angkat telur ya, atau ambil-ambil muka saja dia. Dan ambisinya luar biasa karena tertindas dibuat oleh pendetanya. Nah, karena itu kalian jangan seperti itu lagi mentalnya. Jadi dengan kompetensi yang kalian miliki, kembangkan, kerjakan supaya Tuhan juga memberikan yang lebih besar untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada keselamatan, bukan kepada yang lain ya. Jadi kompetensi kita itu juga harus dikembangkan seperti bacaan dari Matius 25 tadi ya. Oke, baiklah. Semoga materi kita ini semakin membuat kalian bersemangat dan termotivasi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kepemimpinan Kristen ya. Ya, untuk materi yang terakhir saya akan sampaikan dari
buku Paulo Freire itu karena itu sangat penting. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, seorang yang terdidik, menjadi membawa orang kepada keselamatan, ya, kepada kehidupan kekal. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dengan pertemuan kami pada saat ini. Kami sudah memberikan hati pikiran kami untuk materi pembelajaran kami. Tuhanlah memberkati dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu yang layak, mengerjakan bagian kami. Dengan kompetensi yang Tuhan berikan, biarlah kami juga semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, kepercayaan yang sudah Engkau berikan untuk membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari. Biarlah Tuhan juga menjagai, memberikan hikmat, sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat sore. Tuhan berkati ya. Sore, Pak.